Sawadikap, kap. Ente kadang-kadang ente. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film horor yang berasal dari negara Thailand. Film ini berjudul SLR. Oke, tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekiprot. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang pria mahasiswa yang bernama Dan. Ia adalah mahasiswa yang sedang mengikuti tesis dalam pendidikan fotografer. Lalu ada seorang wanita yang memaksa untuk dipotret oleh Dan. Dan film pun baru dimulai. Cerita berlanjut kepada Dan seorang profesor sekaligus dosennya Dan. Dan di situ memberikan hasil potretannya kepada profesor, namun sang profesor berkata bahwa ia tidak bisa lulus dengan hanya potretan seperti itu dengan terhormat. Lalu profesor yang bernama Aim itu mengajak Dan untuk bertemu pada hari Minggu yang akan datang dengan menyuruh mencari topik barunya. Singkat cerita, Dan berada bersama temannya yang bernama Nam. Ia terlihat suka kepada Dan, akan tetapi tidak dengan Dan yang sangat bodoh amat, lalu ia menerima telepon dari pelanggannya. Pada malam harinya, Dan didatangi oleh teman-temannya, termasuk Nam dan juga kawan lakinya yang bernama Grit. Grit di situ membawa minuman ale-ale untuk merayakan kelulusan mereka berdua. Namun tidak pada Dan, ia belum lulus dan berkata bahwa ia yakin bisa lulus dan bisa pergi ke New York bersama Nam dan Grit. Singkat cerita, malam pun tiba dan di situ mendapat panggilan dari mamahnya. Mamahnya berkata bahwa pamannya akan berulang tahun pada Sabtu depan. Sebenarnya Dan tidak untuk menghadiri pesta ulang tahun pamannya tersebut. Akan tetapi si mama berkata bahwa ini adalah mungkin ulang tahun terakhir kalinya dikarenakan pamannya itu sedang sakit-sakitan. Dan pada akhirnya akan pergi ke pesta ulang tahun pamannya. Pada keesokan harinya Dan bertemu dengan seorang wanita di mana itu adalah rekan gurunya Dan, yaitu Profesor Aim. Lalu Dan memperlihatkan sebuah kamera yang dulu dibelikan oleh mamahnya pada waktu kelas 8 SMP. Akan tetapi Aim tidak terlalu memperdulikannya, lalu Aim mengambil sebuah kamera kepada Dan. Aim berkata bahwa kamera inilah yang membuat Aim lulus pada waktu masih kuliah. Aim memerintahkan untuk mempotret 7 orang saja dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. Lalu Dan diberikan perjanjian jika dirinya lulus, Aim akan mengajukan nama Dan untuk mendapatkan beasiswa ke New York. Mendengar hal itu, Dan pun merasa bahagia. Singkat cerita, Dan pun langsung mengambil gambar oleh kamera pemberian Aim, di mana ia mengambil gambar kepada peserta atlet disabilitas, namun tiba-tiba pada pandangan kamera terlihat buram. Saat para atlet itu berhenti dan mengambil kesempatan itu untuk mempotret dari kedekatan. Dan Dengan pandangan mata atlet itu mengarah ke kamera, lalu Nam menghampirinya untuk melihat hasil potretan Dan. Dan bertanya kepada Nam apakah menyukai karya yang dimiliki Dan. Nam pun berkata, pada malam harinya, Grit pergi ke sebuah toko jimat dan bertemu dengan seorang yang bernama Raj. Grit ditawari sebuah gelang dan batu. Pada batu itu, menurut Raj bisa mengusir setan. Dan pada gelang itu bisa untuk memelet wanita menurut si Raj. Setelah mendengar perkataan itu, Grit pun langsung mempraktikannya kepada Nam. Tapi bukannya berhasil, malah tetap ditolak. Kadang-kadang ente. Lalu scene berpindah kepada atlet yang tadi dipotret oleh Dan. Atlet itu bernama Boom. Lalu ia didatangi oleh pelatihnya dan berkata bahwa ia harus lebih baik lagi ke depannya dari hari ini. Setelah pelatih itu pergi, Boom langsung melihat sebuah fotonya beserta anaknya dan hasil juara yang dimenangkannya. Bersama dengan itu, Dan akan mencuci foto hasil potretan yang tadi siang ia potret. Keanehan mulai terjadi dengan lampu rebray, dan setelah selesai mencuci foto itu, ini yang terjadi. Alarm pun berbunyi. Dan langsung segera berangkat, akan tetapi ia melihat gelandangan lalu mempotretnya.
Setelah Dan sampai di tempat lain dan lalu memberikan hasil potretannya. Alhasil setelah melihat potretan hasil Dan, Aim langsung mengatakan bagus. Aim berkata bahwa ia seakan-akan mempotret jiwanya. Dengan itu, Aim langsung menyuruh lagi Dan untuk membuat potretan seperti ini lebih banyak lagi. Kemudian, Dan mendatangi sebuah restoran cabang Horea Mart Company yang sangat terkenal akan masakannya di Thailand lebih dari 50 tahun turun-temurun. Bisa jadi setelah mempotret pemilik restoran ini, mereka juga akan bertakdir seperti Boom pada sebelumnya. Saat mempotret suami si emak dan melihat wanita misterius yang terekam dalam potretannya. Dengan itu Dan langsung kaget, sehingga Nam langsung bertanya kepada Dan, "Kenapakah engkau?" Melihat kamera itu, Nam langsung berkata bahwa itu adalah kamera milik wanita yang bernama Jan. Sehingga Dan pun langsung mengulang tarik lagi. Wanita yang bernama Jan itu adalah yang meninggal karena serangan jantung. Lalu kita diperlihatkan bayangan Jan yang dulunya menggunakan kamera yang dipegang Dan. Tak sekian lama, Nam menerima telepon dari Grit bahwa Boom yang pada hari kemarin mereka wawancarai telah bundir. Scene berpindah kepada Grit dan Nam di mana mereka di situ berbincang keanehan yang dialami atlet roda yang bundir. Bagaimana caranya Boom bisa naik ke balok untuk mengaitkan talinya sedangkan ia mengalami kecacatan, Nam pun ngulang tarik lagi. Adegan berpindah kepada si bapak dan si emak pemilik restoran Horea Mart Company cabang Thailand yang sedang nyusuh pakaian dengan cara digasrok. Di sini kita diperlihatkan dengan sebuah tanda-tanda keanehan seperti yang sebelumnya. Pindah dulu ke Nam yang sedang searching tentang wanita yang bernama Janjira Yeoprasit. Lalu Nam menghubungi seorang yang bernama Rin yang memposting tentang si Jan. Nam akan bertanya tentang Jan kepadanya. Ulang tahun pamannya pun telah tiba. Pamannya bertanya jurusan apa yang diambil oleh Dan. Dan pun menjawab fotografi. Mendengar itu pamannya marah-marah kepada ibu Dan. Dikarenakan sebelumnya juga ia tidak lulus dalam bidangnya atau gagal. Setelah tiup lilin Dan pun disuruh oleh pamannya agar ia memfotokan mereka. Pamannya ingin melihat bagaimana kehebatannya Dan. Pada saat akan menjepretkan dan melihat sesuatu. Tetapi Dan beralasan di situ tidak ada ibunya dan dia akan memanggil terlebih dahulu ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya, ibunya berkata bahwa perkataan pamannya benar. Dan harus mendedikasikan waktunya jika ingin sukses dan ibunya pun pergi menemui pamannya. Melihat bocah yang sedang memainkan piano, Dan pun langsung mempotretnya. Tapi tiba-tiba Dan pun terbangun oleh mimpi buruknya tentang dua orang pemilik restoran itu. Dan dia dihantui oleh bayangan-bayangan sekolebat semacam asap hitam. Pindah dulu kepada Nam yang mendatangi TKP, dia di situ akan mencari tahu tentang Boom. Di situ juga terdapat seorang yang akan mengambil barang-barang milik Boom. Pria itu berkata bahwa atlet dengan ekspektasi tinggi selalu dalam tekanan, tapi Boom tidak akan melakukan hal itu. Akan tetapi menurut pria itu, Boom adalah seorang yang ambisius sampai-sampai teman satu timnya tidak menyukainya. Malam pun tiba dan bermimpi buruk lagi dengan dua orang pemilik restoran. Dalam mimpi itu si emak pemilik restoran membacok si bapak dengan pisau dagingnya hingga meninggoy. Begitupun si emak, ketika ia akan pergi si emak dibacok oleh si bapak yang kerasukan di bagian pergelangan kakinya hingga tikusru ke bawah tangga. Singkat cerita, Dan pun langsung pergi menemui profesor. Ia bertanya kepadanya bahwa dalam kameranya terdapat keanehan. Dan menjelaskan tentang kamera itu bahwa setiap ia mempotret ada salah satu yang meninggal mengenaskan. Akan tetapi Aim berkata bahwa kita semua akan mati pada suatu saat nanti. Aim hanya ingin memberikan segalanya kepada Dan untuk tugas tesisnya saja. Lalu Aim pun menyuruh Dan untuk mempotretkannya lagi foto untuknya. Pada saat Dan akan pergi, Nam pun datang. Ia tidak melihat Dan pada akhir-akhir ini. Nam di situ bertanya tentang kamera yang akan Dan pakai untuk mempotret lagi. Nam di situ memberitahukan kepada Dan bahwa kamera itu adalah milik orang yang mati. Meyakinkan Dan apakah ia berani untuk menggunakannya. Hal itu Dan berkata seperti yang dikatakan Profesor Aim bahwa kita semua akan mati.
Namun curiga dikarenakan sifat Dan yang begitu sensi tidak pada hari-hari biasanya. Nam melakukan hal ini dikarenakan ia sangat peduli dengan Dan. Tetapi Dan malah ngaleos. Pada hari yang sudah ditentukan, Nam pun bertemu dengan Rin yang pada waktu itu ia telah janjikan untuk bertemu. Rin menceritakan tentang Jan dari sebuah catatan milik Jan. Nam bertanya kepada Rin apakah Jan memiliki gejala aneh, tidak enak badan, atau bertingkah aneh lainnya. Rin pun menjawab bahwa ia tidak semangat dan kesehatannya buruk. Ia telah menyuruhnya ke dokter, tapi ia tidak mau. Ia juga sangat terobsesi oleh tesisnya. Jan juga memiliki energi dan semangatnya yang tinggi. Akan tetapi saat mengerjakan tesisnya ia sangat termakan oleh tugasnya itu. Hal itu membuat Nam teringat dengan perilaku yang telah ia lihat pada Dan, lalu ia segera pergi. Scene berpindah kepada Dan dan Grit, di mana di situ Grit mengenalkan timnya yang sangat keren kepada Dan. Akan tetapi, Dan berkata bahwa orang kaya dapat melakukan apapun yang mereka mau. Dan pada saat mempunyai segalanya, mereka tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkannya. Menurut Dan, Scene berpindah kepada Nam yang melihat restoran yang pernah ia kunjungi bersama Dan telah diberikan garis polisi. Lalu ia menelepon Dan tapi tidak mengangkatnya. Hingga akhirnya ia menelepon Grit dan menanyakan Dan kerja atau tidak. Grit berkata bahwa ia telah selesai dalam tugasnya lalu ia pergi. Nam bertanya apakah kamera yang digunakan Dan. Grit menjawab bahwa Dan menggunakan kamera digital milik tim Grit. Grit juga merasa aneh dengan perilaku Dan pada hari ini, Nam pun segera pergi untuk mendiskusikan tentang kamera yang dapat membunuh. Grit tidak percaya dengan hal itu, namun Nam mencari tahu tentang persetanan dari sebuah catatan milik Jan. Di situ terdapat sebuah lambang mata yang kita lihat pada awal scene dalam ruangan Profesor Aim, dan juga sebuah iblis yang menurut buku. Tak sekian lama Dan memanggil bahwa ia akan mencetak foto port yang tim keren tadi menggunakan kamera pemberian dari Profesor Aim. Sontak hal itu membuat Nam dan Grit cemas dan segera pergi untuk menemui Dan. Dan benar saja, Dan akan mengambil gambar tim yang tadi dengan menggunakan kamera maut itu. Lalu Dan segera mencetak foto itu. Di saat bersamaan benar saja ketika mereka berkumpul dan akan pergi ke kamar masing-masing, mereka mendapatkan kejanggalan pada setiap orang-orang yang ada pada foto yang sudah Dan cetak dan inilah yang terjadi. Dengan kerasukan iblis yang sangat ganas, mereka pun loncat bareng dari atas gedung dengan live hashtag ngacreng bareng nih guys. Anjay. Setelah kejadian itu, akibat kemacetan, Grit dan Nam terlambat untuk menghentikan tim Forge mereka yang sudah meninggal dengan mengenaskan. Setelah kejadian itu, Nam langsung berbicara tentang kamera itu. Lalu Dan bertanya ada apakah dengan kameranya. Grit pun menyaut bahwa Forge, Tim, dan Mini melompat dari gedung. Dan pemilik restoran si emak si bapak juga berakhir dengan meninggal. Dengan hal itulah Nam dan Grit yakin dengan kamera yang digunakan oleh Dan itu bisa membunuh orang. Lalu Dan dapat panggilan dari ibunya, entah apa yang disampaikannya, kita akan tahu seiring berjalannya film. Karena Dan tidak mau menjawab tentang kamera itu, Nam dan Grit pun akan menemui Profesor Aim untuk menanyakan sendiri tentang kamera itu. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di kediaman Profesor Aim. Pertama Nam menanyakan tentang kematian Jan dan Milim, lalu menanyakan kamera yang didapatkan oleh Aim itu sendiri. Dan ternyata itu adalah milik Aim sendiri sengaja dipinjamkan kepada Jan pada waktu itu. Lalu Nam terus terang bahwa ada 6 orang yang meninggal oleh kamera tersebut. Mendengar itu Aim pun pura-pura biasa saja dan menawarkan untuk mempotret dirinya jikalau kamera itu dapat membunuh orang. Mendengar itu Aim pun pura-pura biasa saja dan menawarkan untuk mempotret biasa juga liar. oke Okelah daripada liar, mungkin sekian saja dulu untuk alur cerita Tapi kali ketika ini. Nam Sampai sudah jumpa membidik, pada ia video melihat selanjutnya. lukisan yang bergerak. Bye-bye. Sontak Nam langsung kaget dan segera pergi. Nam menanyakan kepada Dan apakah dia barusan melihat apa yang Nam lihat. Tetapi Dan tidak melihatnya. Di situ terjadi perdebatan antara Dan dan Nam di mana Nam akan membuang kamera itu tetapi Dan mencegahnya. Setelah sampai di rumah pamannya, ternyata isi percakapan mamahnya tadi mengatakan bahwa pamannya sudah koma dan tidak mungkin bisa melewati malam terakhirnya. Lantas, Dan langsung teringat lagi dengan kejadian pada sebelumnya. Lalu Dan mengucapkan terima kasih yang terakhir kalinya kepada pamannya karena telah memberikan semuanya hanya untuk Dan.
Lalu Dan teringat dengan perkataan Profesor Aim di mana ia harus menyelesaikan tugasnya dalam 5 hari dan hanya 1 tugas lagi. Dengan itu Dan langsung akan memotret pamannya tersebut dengan kamera mautnya hingga pamannya pun menghembuskan napas terakhirnya. Pada malam harinya Dan terhantui oleh perbuatannya itu dengan melihat foto-foto korban sebelumnya. Hingga ia ngamuk-ngamuk terpuguh sampai ia melemparkan kameranya hingga pecah dan rusak. Namun setelah Dan bangun pingsan bersamaan dengan itu Nam menelponnya tapi tidak ia angkat. Setelah menyadari bahwa kamera yang dilemparkan Dan telah kembali utuh, sontak Dan langsung kaget dan segera melemparkannya keluar. Tak sekian lama datanglah asistennya Profesor Aim dengan rasa kasihan kepada Dan. Akan tetapi, wanita itu kembali dengan memberikan kamera yang telah dialungkan sebelumnya dan tiba-tiba. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk. Pada malam harinya, Dan jalan-jalan santuy di sebuah jembatan entah apa yang akan ia lakukan. Tetapi ia mendapatkan pesan dari wanita yang bernama Cake. Ia menanyakan apakah ia bisa memotret model. Lalu Dan pun membalas chat wanita itu dengan menyetujuinya dan mempergratiskannya. Pada keesokan harinya Dan langsung akan memotret wanita yang seksoi cap balon gede. Ia adalah yang semalam mengontek Dan. Namun tiba-tiba Nam datang dan menyuruh Bondon seksoi itu pergi sampai si Bondon ngambek cemberut kayak cewek kalian yang pengen dibeliin seblak. Lalu Nam menyuruh Dan untuk memotret Nam saja yang ada pada awal film tadi. Secara bersamaan terlihat Profesor Aim yang sedang santuy meminum minuman karena ia senang dengan hanya 1 tumbal lagi. Akan tetapi Dan tidak bisa melakukan itu semua. Ia meminta maaf kepada Nam dan tidak bermaksud untuk membunuh mereka. Singkat cerita mereka mencari tahu lagi tentang lubang hitam kematian yang Jan kunjungi sebelum ia meninggal. Grit berkata bahwa lukisan ini yang berada di tempat Profesor Aim. Akan tetapi Dan tak sengaja menengok ada ODGJ yang sebelumnya ia potret tetapi tidak meninggal. Lalu ia pergi ke tempat percetakan foto di mana ia membedakan foto ODGJ dan seorang bocah yang sedang main piano pada saat itu. Tapi kenapa orang-orang yang matanya tidak melihat ke kamera tidak meninggal? Melainkan orang yang melihat ke lensa kamera ia meninggal dengan mengenaskan. Jadi kesimpulannya orang yang tidak melirik ke kamera itu ia akan selamat dan tidak terkena potretan maut itu. Lalu Grit pun nyeletuk untuk mencari bantuan kepada Raj yang jualan barang-barang telah ia kunjungi sebelumnya. Singkat cerita Raj pun memberitahukan kepada mereka bertiga bahwa iblis bisa bermanifestasi dalam bentuk yang tidak terduga. Jika mereka percaya bahwa beberapa orang kamera bisa menangkap jiwanya di dalam diri para korbannya. Dan benar perkataan si Raj seorang ahli ibadah, ia tahu bahwa kamera itu bisa membunuh orang untuk mengorbankan jiwanya kepada iblis. Lalu mereka menanyakan tentang lukisan yang berada di tempat Profesor Aim. Menurut si Raj, siapapun yang memiliki lukisan itu ia akan menjadi yang terkuat. Dan tertulis juga dalam buku bahwa harus mengorbankan 7 jiwa. Konsekuensinya jika kurang dari 7 dan harus mengorbankan jiwanya sendiri. Pada keesokannya, menurut Raj pada saat pintu neraka gerbang dibuka, iblis akan datang menagih pengorbanannya. Untuk menjaga dirinya sendiri, Raj memberikan sebuah gelang dan tidak boleh terlepas. Dan Grit ia masih punya batu yang telah ia beli sebelumnya dari Raj. Singkat cerita, mereka langsung mencari cara untuk memotret Aim dengan cara pandangan matanya melihat ke kamera. Namun saat ada kesempatan untuk memotret mata Aim dan dikagetkan dengan wanita asisten Aim. Ayo wae ajig. Saat dirasa sudah mendapatkan angle yang tepat dan langsung segera pergi untuk mencetak foto Aim itu. Akan tetapi, hasil jepretannya itu, Aim menutup matanya. Dan hanya Grit yang terlihat matanya dari pantulan foto yang terbuat dari kaca. Alhasil, Grit takut dengan hal itu karena ia terkena kamera dari pantulan itu. Benar saja, Grit melihat keanehan-anehan yang ia lihat dan langsung memakainya gelang anti setan itu. Waktu dan tinggal beberapa jam lagi, menunggu untuk penyembahan dengan 1 orang lagi. Dengan rasa tanggung jawab dan tidak mau Grit menjadi tumbal yang ke-7, alhasil ia sendiri yang akan menumbalkan kepada iblis itu dengan memotret dirinya sendiri. Walaupun Nam melarangnya, tapi Dan harus bertanggung jawab karena ia telah memulainya sendiri.
Namun pas Dan akan memotret dirinya, Aim pun datang dan melarangnya memotret dirinya sendiri. Aim berkata bahwa tugas Dan hanya satu langkah lagi dan dia akan pergi ke New York. Akan tetapi ketika Aim masuk ke dalam jebakan Dan, ia segera mempotret Aim. Akhirnya Dan dapat potretan Aim sama persis seperti grid dari sebuah pantulan kaca. Lalu ia segera pergi untuk mencetak foto Aim harus dengan tepat waktu. Pada adegan kali ini kita diperlihatkan rintangan demi rintangan oleh tangan kanannya Aim, yaitu Seth. Saat Grid terlepas dari gelang jimatnya, Grid juga langsung kerasukan setan sehingga ketika Nam ngejewang si Grid, batu jimatnya juga terjatuh. Hingga Grid kehilangan kesadarannya dengan mencekik Nam. Dan untung saja dengan batu jimat itu, arwah-arwah penasaran kesedot ke dalam batu itu hingga semuanya pada menghilang. Namun iblis yang berwujud seperti apa ya? Komen cuy, gue gak tahu ini mirip apa. Oke, lanjut. Pada saat kelemahan Dan sudah habis, datanglah Aim. Ia berkata bahwa waktunya sudah habis. Tapi ia diberi kesempatan untuk memberikan kartu yang berisi potretan Aim. Saat Aim menggoda Dan untuk mencari tumbal satu lagi, tiba-tiba ya, Dan langsung terjun masuk ke dalam mulut iblis itu dengan spontan. Di dalam perut iblis itu Dan diperlihatkan dengan keluarganya yang mendukungnya untuk meraih kesuksesannya. Intinya mereka menghasut Dan untuk memberikan foto Aim. Tapi pada saat bayangan Nam, Dan langsung tergoda untuk memberikannya. Akan tetapi foto itu adalah palsu. Yang aslinya Dan berikan pada saat waktu terdesak kepada Nam. Benar saja, Nam dan Grid langsung mencetak foto Aim dan lubang lukisan itu langsung menarik Aim ke dalamnya. Melihat Dan terkapar, Grid dan Nam panik karena menganggap Dan sudah meninggal. Lalu kita diperlihatkan kebersamaan mereka pada waktu sebelumnya, lalu Dan pun bangun. Karena Dan sudah bangun kembali, berarti film pun selesai. Bagaimana? Seru filmnya? Kalian pengen coba kamera itu? Jangan ya. Jadi itulah pembahasan kali ini di mana seorang mahasiswa yang sedang mengikuti tesis lalu ada seorang profesor yang kita ketahui dalam film profesor itu adalah pengabdi iblis. Hanya untuk mencapai sesuatu dengan cara yang tidak benar. Apalagi dalam perjanjiannya itu ada korban jiwa yang memakan 6 orang korban termasuk Aim sendiri. Pesan moralnya jangan pernah mengikuti jalan pintas karena jalan pintas bisa saja menyesatkan. Maka daripada itu, mending kita mengikuti jalan yang telah diatur oleh alam semesta atau Tuhan kita masing-masing. Walaupun kita berangkat dari bawah, tapi lama-kelamaan yakin kita bakalan berada di atas bawah. Ngerti? Ya. Ngerti? Ya saya juga liar, oke lah daripada liar, mungkin sekian saja dulu untuk alur cerita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.